Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel saya. Dan di video kali ini insya Allah akan melanjutkan dari pembahasan dari bab ke-5, dan di bab ke-6 ini kita akan mencoba mempraktekkan tentang konsep mahjub dan juga bagaimana cara membagi harta warisan. Dan sahabat-sahabat semuanya, kita langsung saja ke materinya. Dan di sini sudah ada susunan ahli waris sahabat. Di sini ada jauja, ada abun, umun, jadun, jidah, ibnun, ibnul ibni, bintun, bintul ibni, akhun syakik, akhun li'ab, uhtun li'ab, amun syakik, dan amun li'ab. Oke sahabat, untuk selanjutnya perlu diketahui dan juga perlu diingat oleh sahabat-sahabat semuanya bahwa di susunan ahli waris ini atau di susunan ahli waris itu ada 5 orang yang tidak bisa termahjub. Oke, di sini kita pilih mana saja orang-orang yang 5 yang tidak bisa termahjub. Di sini ada jauja, tentunya ini termasuk ya sahabat. Ini mendapatkan. Yang kedua ada abun. 3 ada umun. Jadun tidak bisa sahabat. Jidah tidak bisa. Nah, yang keempat ada di sini ibnun. Ibnul ibni tidak bisa. Bintun sahabat. Nah, ini 5 orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa termahjub, dan orang-orang ini sahabat-sahabat semuanya sudah tentu akan mendapatkan bagian. Oke, kita lanjut sahabat. Kalau di sini kita hapus yang jauja. Masih ada perubahan sahabat? Masih sama ya? Masih sama. Oke, kita hapus yang abun sahabat. Ada perubahan sahabat? Tentunya ada ya. Jadun ini karena tidak ada abun, maka jadun ini bisa mendapatkan bagian sahabat. Untuk selanjutnya adalah jidah sahabat. Jidah ini tidak bisa mendapatkan warisan sahabat. Tentunya di sini termahjub oleh umun sahabat, termahjub oleh umun. Baik jidah minal ab maupun jidah minal tetap termahjub adanya umun di sini. Ibnun mendapatkan, ibnul ibni tidak bisa mendapatkan karena termahjub oleh ibnun sahabat. Bintun mendapatkan, bintul ibni ini termahjub oleh bintun, tentunya tidak bisa mendapatkan bagian. Ini ibnul ibni tidak bisa, jidah tidak bisa. Akhun syakik tentunya ini juga tidak bisa mendapatkan karena termahjub adanya ibnul ibni dan tentunya dengan ibnun sahabat. Ini juga tidak bisa. Akhun li'ab sama sahabat, tidak bisa. Uhtun li'ab apalagi sahabat. Amun syakik apalagi. Amun li'ab apalagi ya. Oke, kita hapus yang umun sahabat. Masih ada perubahan atau tidak? Oke, kita lihat. Jadun pasti dapat. Jidah karena tidak ada umun sahabat, jidah ini bisa mendapatkan bagian. Oke, ibnun tentu ibnul ibni tidak bisa karena termahjub oleh ibnun. Bintun ya dapat ya karena tidak bisa termahjub. Bintul ibni tidak bisa
mendapatkan karena termahjub sahabat. Akhun syakik sama tidak mendapat bagian, akhun liab sama, ukhtun liab sama, amun syakik sama, amun liab juga sama. Lanjut kita hapus yang jadul. Masih ada perubahan sahabat? Tentunya ini masih sama ya, masih sama. Kita coba ibnun. Ya, kita hapus. Masih ada perubahan sahabat? Tentunya ada. Siapa yang mendapatkan di sini? Ibnun, ibni. Karena apa? Karena ibnul ibni ini tidak ada ibnun, tidak ada yang memahjubkan ibnul ibni. Jadi ibnul ibni di sini mendapatkan bagian. Oke, untuk ke bawahnya masih sama ya sahabat. Oke, kita hapus yang bintun sahabat. Ada perubahan? Tentunya ada ya sahabat. Jidah mendapatkan, ibnul ibni mendapatkan, bintul ibni mendapatkan. Karena apa? Karena tidak ada bintun. Nah, karena tidak termahjub oleh bintun sahabat. Di sini ada perubahan. Di sini bintul ibni mendapatkan. Mungkin itu sahabat-sahabat semuanya bisa kita terapkan konsep mahjub ini sahabat. Tentunya dengan cara kita mendahulukan ahli waris yang lebih dekat dengan mayit. Tentunya ahli waris yang dekat dengan mayit itu akan berpotensi memahjubkan kepada ahli waris yang lebih jauhnya lagi sahabat. Dan inilah mungkin secara singkat praktek bagaimana cara kita bisa memahami dan mengetahui konsep mahjub sahabat. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk ke praktek bagaimana cara membagikan harta warisan. Oke sahabat, kita masuk ke cara bagaimana pembagian harta warisan. Dan di sini kita buat bagan dulu. Oke sahabat, di sini kita tulis ahli waris. Di sini kita tulis furud atau bagian pasti sahabat. Di sini kita tulis sahmun atau siham, bagian dari hasil dari furud sahabat. Oke, di sini hasilnya sahabat. Oke, kita contohkan di sini sahabat, ahli warisnya ada Zaujah. Terus di sini ada umun dan di sini ada ibnul ibni. Oke sahabat, kita tentukan furudnya untuk Zaujah. Untuk Zaujah sahabat, karena di sini ada anak laki-laki, di sini Zaujah mendapatkan 1/8. Selanjutnya untuk umun di sini juga karena ada anak laki-laki atau ada keturunan sahabat, maka furudnya atau bagiannya di sini 1/6 sahabat. Dan untuk ibnun sahabat ini menjadi asobah. Oke sahabat, kalau sudah begini kita cari KPK-nya sahabat, atau dalam bahasa Arabnya adalah usulul masalah. Usulul masalah. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah KPK-nya sahabat.
KPK dari mana? KPK dari 1/8 dan 1/6. Artinya usul masalah ini sahabat yang bisa dibagi oleh angka 8 dan angka 6. Di sini kita menemukan usul masalahnya adalah 24. Oke sahabat, 24 dibagi 8 berapa? Di sini 3. 24 bagi 6, di sini ada 4 ya sahabat. Kita jumlahkan 3 ditambah 4, 7, berarti asobahnya berapa sahabat? Untuk sama dengan asal masalah di sini, berarti asobahnya di sini 17. Kita jumlahkan 17 tambah 4, 21 tambah 3, 24. Sama dengan asal masalah. Ini namanya sahabat majmu siham. Majmu siham. Majmu siham. Atau jumlahan dari siham-siham ini sahabat. Untuk selanjutnya sahabat, cara kita membagi tirkah atau harta warisan tersebut sahabat, rumusnya tirkah atau harta mayit sahabat dibagi dengan majmu siham sahabat ya. Tirkah dibagi majmu siham. Di sini kita tulis majmu siham. Dan dikali siham ini sahabat, bagian masing-masing ahli waris, masing-masing. Inilah sahabat rumus untuk cara pembagian harta warisan. Oke, kita praktekkan dengan nominal sahabat. Kita coba di sini tirkah mayitnya itu jumlahnya 24 juta. Mudah sahabat, kita kembali ke rumus. Tirkah ini sahabat kita bagi dengan majmu siham di sini 24 juta dibagi 24. Berarti hasilnya berapa sahabat? 1 juta. Yang 1 juta ini sahabat kita kalikan ke siham masing-masing. Berarti di sini untuk jawja sihamnya 3, kita kali dengan 1 juta. Untuk umum sihamnya 4 kali 1 juta. Dan untuk ibnun asobah sahabat 17 sihamnya kita kalikan dengan 1 juta. Oke, berapa hasilnya sahabat untuk bagian-bagian untuk setiap ahli waris sahabat mendapatkannya, kita kalikan 3 kali 1 juta, hasilnya 3 juta untuk bagian jawjah. Untuk bagian umum 4 kali 1 juta, 4 juta. Untuk ibnun asobah sihamnya 17 kali 1 juta berarti 17 juta. Kita jumlahkan sahabat, 17 juta tambah 4 juta, 21 juta tambah 3, 24 juta. Ini habis sahabat dibagikan kepada ahli waris. Tirkahnya asalnya 24 juta, ahli warisnya 3 orang, jawjah, umun, ibnun, dengan siham-siham yang ini sahabat. Jadi tirkah mayit ini habis dibagikan kepada ahli waris yang 3 ini sahabat. Jadi di sini hasilnya 24 juta, tirkahnya pun di sini 24 juta. Itu sahabat mungkin cara
yang lebih mudah bagaimana cara kita bisa membagi harta warisan dengan rumus-rumus yang sudah tadi saya jelaskan. Intinya sahabat, rumus pembagian harta warisan itu adalah intinya di sini, tirkah dibagi majmus siham sahabat, nanti hasilnya dikalikan kepada siham atau bagian masing-masing ahli waris. Oke sahabat, mungkin itu kasus pertama ya sahabat, di dalam bagaimana cara pembagian harta warisan. Ini mungkin kasus ini mungkin mudah sahabat, dan intinya dalam pembagian warisan ini sahabat, harta mayit atau tirkah mayit itu sahabat harus habis dibagi kepada ahli warisnya sahabat. Oke, dan untuk selanjutnya sahabat, kita coba kepada kasus yang kedua. Ini kita hapus dulu. Di sini kita hapus dan kita ganti sahabat. Oke, untuk kasus yang kedua ya sahabat. Di sini ada jidah. Terus ada bintun, 2 orang anak perempuan. Dan selanjutnya ada di sini ahun liab. Dan di sini adalah uhtun liab. Oke sahabat, kita mulai dari ahli waris yang pertama, jidah di sini. Jidah purutnya atau bagian pastinya sahabat, di sini karena ada anak perempuan, maka jidah mendapatkan 1/6. Untuk 2 orang anak perempuan ini sahabat, tentunya mereka mendapatkan 2/3. Karena apa? Karena anak perempuannya ada lebih dari 1 orang. Ya, di sini kita tulis bagian untuk anak perempuan 2 sahabat, 2/3. Untuk akun liab sahabat dan uhtun liab ini termasuk kepada asobah ya. Asobah ma'al asobah bil ghair ya. Asobah bil ghair. Oke sahabat, untuk selanjutnya kita tentukan dulu KPK-nya atau asal masalahnya dari bagian-bagian ini. Di sini ada 6 dan 3 ya. Ada 6 dan 3. Oke, kita mendapatkan asal masalahnya di sini 6 sahabat, yang bisa dibagi dengan 6 dan 3. Oke, kita hitung sahabat. 6 dibagi 6 hasilnya berapa di sini sahabat? 2 ya. Ya 1 untuk bagian jidah. 6 dibagi 3 kali 2 berapa sahabat? 4 di sini. 1 tambah 4 sahabat jumlahnya 5. Berarti di sini untuk asobah, untuk akun liab dan uhtun liab di sini asobahnya 1 sahabat. Nah, sahabat-sahabat semuanya, untuk asobah ini sahabat bagiannya 1, sedangkan yang menjadi asobah di sini ada 2
orang sahabat. Yang pertama akhun li'ab, dan yang kedua uhtun li'ab, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang seayah. Dan jika kita melihat di sini sihamnya atau bagiannya satu sahabat, di sini tidak bisa dibagi untuk dua orang ini sahabat. Dan untuk caranya sahabat, kita masuk kepada sistem tashih sahabat. Tashih. Bagaimana cara sistem tashih sahabat? Ini di dalam ahli waris itu sahabat, bahwa ada yang dinamakan dengan adad ru'us. Jadi bilangan kepala ahli waris sahabat. Untuk laki-laki kepalanya 2, dan untuk perempuan 1 sahabat. Maka di sini kita tulis untuk akhun li'ab 2, dan untuk akhun ukhtun li'ab sahabat 1. Oke, jumlahkan di sini hasilnya 3. Setelah mendapatkan hasil 3 ini sahabat, kita perbesar ke asal masalah sahabat. Kita perbesar ke asal masalah yang tadi yang 6. Ya, di sini kita perbesar kalikan 3. Di sini juga bagian jidah kalikan 3, kalikan 3, dikalikan 3. Oke sahabat, kita hitung 6 kali 3, 18. 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. 1 kali 3, 3. Oke. Dan untuk selanjutnya sahabat, yang 3 ini kita bagi ke ini, yang 3 di sini. Ya. Berarti 3 dibagi 3, hasilnya 1. Ya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai ini sahabat 1, maka kita kalikan lagi kepada adad ru'us ini sahabat. Berarti 1 kali 2. Berarti di sini hasilnya 2. 1 kali 1 untuk uhtun li'ab, hasilnya 1 sahabat. Jadi kita bisa mendapatkan bagian untuk akun li'ab adalah 2, dan untuk bagian uhtun li'ab bagiannya adalah 1 sahabat. Oke, yang di sini kita tarik ke sini. Di sini 3 ya. Di sini 12 untuk bintun atau 2 anak perempuan. Dan kita coba sahabat, kita jumlahkan. 3 tambah 12, 15, tambah 2, 17, tambah 1, 18. Ini adalah majmu siham sahabat. Oke, dan angka 18 ini sama sahabat dengan yang di sini. Karena apa? Karena tadi sahabat, ketika bagian asobahnya ini 1 sahabat, ketika bagian 1 ini kalau dibagikan ke 2 orang perempuan, 2 orang ahli waris ini sahabat, tentunya yang 1 ini tidak bisa dibagi. Dan untuk itu kita pakai cara dengan tashih sahabat, yaitu diperbesar dulu. Dan cara tashih ini sahabat, kita akan menemukan bagian untuk seluruh ahli waris sahabat, baik yang mendapatkan bagian pasti ataupun yang mendapatkan asobah sahabat. Oke, untuk selanjutnya sahabat, kalau sudah menemukan pembagian ini sahabat, atau cara pembagian ini, kita masuk kepada pembagian harta warisan tadi sahabat, sama seperti yang tadi sahabat. Oke sahabat, kita di sini tentukan dulu tirkahnya sahabat. Kita coba tirkahnya di sini 18 juta. Dan untuk rumusnya sahabat, yang tadi saya sampaikan di sini, tirkah dibagi majmu siham
dan nanti dikalikan kepada siham atau bagian masing-masing ahli waris sahabat. Oke, di sini kita menemukan tirkahnya. Di sini kita coba 18 juta dibagi majmu siham, berapa sahabat? 18. Hasilnya berapa sahabat? 1 juta. 1 juta. Kita sudah menemukan untuk bagian-bagiannya ini adalah 1 juta sahabat. Untuk selanjutnya sama, kita kalikan saja kepada bagian-bagian ahli waris yang sudah tadi kita temukan sahabat. Di sini ada 3, 12, 2, dan 1. Kita kalikan saja sahabat. 3 kali 1 juta. 12 kali 1 juta. 2 kali 1 juta. 1 kali 1 juta. Maka untuk hasilnya sahabat, kita bisa menemukan 3 kali 1 juta 3 juta, 12 kali 1 juta 12 juta, 2 kali 1 juta 2 juta, 1 kali 1 juta 1 juta. Jadi kita menemukan hasilnya 12 juta tambah 3 juta 15 juta tambah 2 juta 17 juta tambah 1 juta 18 juta rupiah saja. Jadi sama dengan tirkah mayit ini sahabat. Jadi habis dibagikan kepada seluruh ahli waris sahabat. Oke, bisa dipahami sahabat. Insya Allah mudah ya, insya Allah mudah. Dan ini dari kasus 1 dan yang kedua sahabat, itu mungkin cara pembagiannya, cara menghitungnya itu mungkin enggak terlalu sulit ya sahabat. Nanti kita akan menemukan cara-cara penghitungan yang mungkin ada kesulitan tersendiri. Di situ ada awal, ada rod, ada kasus borowain, ada kasus mustarika, munasahot, dan lain-lainnya sahabat. Dan untuk sementara ini sahabat, kita bisa memahami dulu ya konsep dasarnya, rumusnya, cara bagaimana atau rumus-rumus cara pembagian harta warisan. Intinya sahabat, yang perlu sahabat pahami dan ketahui, kita harus tahu terlebih dahulu kepada rumusnya sahabat. Yang tadi saya jelaskan rumusnya, tirkah dibagi majmu siham nanti dikalikan dengan siham atau bagian masing-masing sahabat. Masing-masing. Inilah rumus cara pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris sahabat. Mungkin itu sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan di materi di video di bab yang ke-6 ini sahabat. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tentang bagaimana kita mempraktekkan konsep mahjub dan juga bagaimana cara pembagian harta warisan, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya bisa lebih mudah dalam memahaminya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.